Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya Bitcoin berhasil untuk kembali mendapatkan pump. Dan kali ini kita melihat Bitcoin berhasil untuk breakout di atas angka $87.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, apakah ini berarti area 90-91.000 akan segera dituju oleh Bitcoin sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di video beberapa waktu terakhir, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan in terms of price action. Kita bakalan bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka $2,74 triliun atau naik sekitar 1,8%. Sedangkan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga rata-rata berwarna hijau ya. Yang merah cuman ada Solana, sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Bitcoin. Kenaikannya 2,28% ke $87.122. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini baru saya post tadi di Twitter ya. Kalau kalian yang merupakan followers di Twitter harusnya sudah tahu bahwa kita melihat risk on asset beberapa waktu terakhir, terutama kita bisa katakan 2-3 minggu terakhir deh. Performanya itu cukup oke. Di mana kita mendapatkan rebound di S&P 500 dan juga di Bitcoin. Nah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh dolar index yang sedang mengalami pelemahan yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa minggu terakhir, dolar index itu drop dari kurang lebih angka 109, itu sampai sekarang di angka 98. Itu adalah satu drop yang luar biasa dalam di dolar index. Intinya, terjadi pelemahan di dolar. Nah, untuk teman-teman ketahui, dolar index dan juga risk on asset seperti pasar saham Amerika Serikat atau Bitcoin itu biasanya korelasinya inverse pergerakannya. Artinya ketika dolar index itu mengalami pelemahan, biasanya Bitcoin dan juga stock market Amerika Serikat itu akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika dolar index sedang berada dalam keadaan uptrend seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di pertengahan tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022, kita juga melihat pada saat itu Bitcoin masuk ke bear market. Nah, sebenarnya apa yang kita lihat terjadi di dolar ini, teman-teman, sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Ini adalah salah satu video yang saya buat di channel Hansen Law juga. Ini seingat saya mungkin di awal tahun ini atau akhir tahun lalu. Saya lupa, tapi harusnya awal tahun ini ya, 2025 ya, awal tahun ini. Jadi pada saat itu saya sampaikan bahwa ekspektasi saya tetap adalah melihat dolar index itu akan mengalami drop berikutnya ke bawah. Dan semua yang kita lihat di sini itu hanya sekedar konsolidasi besar. Dan itulah yang sudah persis kita lihat hari ini, teman-teman. Oke, jadi ya kurang lebih mirip ya dengan apa yang kita sudah gambarkan beberapa bulan yang lalu. Nah, sekali lagi teman-teman, selama kita bisa melihat dolar index terus mengalami pelemahan, otomatis para investor di Amerika Serikat yang mungkin memegang dolar itu pasti akan mencoba untuk mencari cara bagaimana dia bisa mencari penghasilan tambahan. Karena kalau dia taruh dalam bentuk US dollar, maka tentunya dia secara tidak langsung itu merugi. Kenapa? Karena dolar index sedang mengalami pelemahan. Artinya, fiat money itu sedang terdevaluasi. Otomatis mereka akan mencari cara harus diinvestasikan kemana nih uangnya supaya ya at least bisa menyamai devaluasi yang terjadi ke dolarnya. Pilihannya tentunya bisa banyak ya, bisa ke dalam bentuk emas, investasinya bisa dalam bentuk bonds, bisa juga kalau misalnya orang-orang yang lebih cenderung high risk profil resikonya masuknya ke saham atau Bitcoin. Sehingga kalau misalnya kita melihat dolar index terus mengalami pelemahan dan sentimen di market itu lambat laun membaik, itu yang saya sampaikan juga ada potensi beberapa minggu ke depan kita bisa melihat ada bullish price action. Dan area 90-91.000 di Bitcoin mungkin bisa menjadi target berikutnya. Dan itu sebenarnya juga sama ya dengan apa yang kita bisa lihat di liquidation heat map. Kenapa? Karena kalau kita lihat di liquidation heat map, teman-teman,
area yang tumpukan likuidasinya cukup besar, pertama itu ada di area 86.500 sampai ke 86.800. Itu sudah berhasil kita jemput. Tetapi, yang lebih menariknya lagi adalah, jika kita melihat market maker berhasil untuk mendorong sedikit lagi ke atas, ke area range 88.000 sampai kurang lebih 90.000, di area itu pun terdapat angka likuidasi yang cukup besar. Menurut saya secara pribadi, gitu ya, kita berpotensi besar untuk melihat at least market maker bakalan mencoba untuk mendorong ke harga tersebut. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa saya meyakini beberapa minggu ke depan kita bisa melihat Bitcoin itu akan hit ke kurang lebih area 90 sampai 91 ribu dolar. Itu sudah kita bahas dari mungkin video beberapa hari sebelumnya, teman-teman. Sudah 2-3 kali kita mention bahwa ekspektasi saya untuk midterm adalah bullish. Dan target berikutnya adalah di area 90 sampai 91 ribu. Dan sampai dengan detik ini pun, menurut saya tidak ada yang perlu saya ubah dari itu. Jadi saya masih beranggapan bahwa next target adalah 90 sampai 91, regardless apakah kita akan mendapatkan konsolidasi dari sini lagi atau tidak. Intinya area tersebut kemungkinan bakalan kita hit. Dan saya juga udah sampaikan nih di beberapa hari yang lalu bahwa saya merasa area 70 sampai 74 ribu yang kemarin kita hit itu harusnya sudah merupakan area local bottom. Oke, so far semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas selama beberapa waktu terakhir, dan pada akhirnya kita berhasil melihat Bitcoin untuk breakout dari konsolidasinya yang sudah bertahan, bisa kita katakan mungkin semingguan ya, dari 12 April sampai ke kurang lebih ya 20-an April lah, anggap kurang lebih seminggu kita terkonsolidasi, dan pada akhirnya ada satu candle 4 hour yang berhasil untuk breakout dan close di atas area yang harusnya merupakan area resistance. Oke, nah teman-teman, tentunya ini merupakan berita baik karena breakout yang terjadi tadi pun itu disertai dengan momentum yang cukup signifikan. So far terlihat sebagai sebuah valid breakout ya. Dan kalau misalnya kita memang akan mempertahankan price action bullish seperti ini, maka next target 90 sampai 91 mungkin bisa kita lihat dalam waktu yang sangat dekat. Bisa aja dalam waktu 2-3 hari ke depan. Atau bahkan hari ini juga bisa kalau misalnya market maker memutuskan untuk langsung mau nyampe ke area tersebut gitu ya. Tetapi pada intinya adalah selama kita akan mampu untuk maintain di atas area 86.000 di sini, maka harusnya kita akan bisa melihat Bitcoin untuk terus melanjutkan kenaikannya menuju ke target 90 sampai 91.000 dolar. Nah, kalau kita bicara soal time frame kecil, teman-teman, kemarin sempat kita bahas soal ada potensi pembentukan bear flag di sini. Sehingga kalau misalnya ini berhasil kita breakdown, maka harusnya akan ada price action bearish untuk Bitcoin untuk sementara waktu. Dan ekspektasi saya sebenarnya adalah kita akan hit ke kurang lebih area 83.000 kalau misalnya ternyata kita akan memvalidasi bear flag ini. Tetapi pada kenyataannya kita memang berhasil untuk breakdown, tetapi itu adalah sebuah fake out dan pada akhirnya kita kembali mengalami recovery dan kemudian mampu menembus area resistance area 86.000 dan sekarang telah berhasil nyampe lagi ke area 87.000 dolar. Nah, di video terakhir juga sudah saya sampaikan, saya tidak terlalu peduli apakah kita akan melanjutkan konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya naik, atau kita akan langsung naik dari sini. Kenapa? Karena saya sudah mempunyai posisi itu dari kurang lebih area ini, ya kan? Dan saya tambahkan lagi di kurang lebih area ini, teman-teman. Sehingga kalau misalnya naik langsung pun, ya tidak ada masalah bagi saya. Kalau ternyata memang akan konsolidasi lebih panjang, saya masih akan tetap menambahkan posisi. Saya sampaikan di kurang lebih area 82 sampai 81.000. Tapi pada kenyataannya, area tersebut sepertinya tidak berhasil untuk dicapai oleh Bitcoin dan kita sudah terlanjur mengalami breakout. Ya sudah, berarti terima saja nasibnya bahwa rezekinya memang hanya segitu aja, gitu kan? Nah, salah satu senario yang tentunya bisa menginvalidasi senario bullish kita adalah kalau ternyata dalam waktu beberapa jam ke depan tiba-tiba kita mendapatkan sell off, teman-teman. Oke? Dan kembali reclaim di bawah 86.000, maka semua yang kita lihat di sini berarti hanya sekedar fake out. Oke? Dan sekarang tentunya kita mendapatkan ada satu trendline yang baru untuk lower trendline-nya, yaitu adalah yang ini. Nah, jika sampai berhasil kita melihat Bitcoin untuk jebol di bawah area tersebut,
ya berarti kita harus melihat ada konsolidasi lebih panjang terjadi ke Bitcoin. Dan kita akan kemungkinan hit ke minimum angka 82 sampai 81 ribu dolar. Itu menurut saya akan menjadi skenario berikutnya jika kita melihat Bitcoin hanya sekedar fake out dari sini dan akan breakdown di bawah area lower trendline di sini. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, bias saya untuk short term maupun mid term itu masih cenderung akan dalam keadaan bullish. Target berikutnya area 90 sampai 91 ribu. Tapi yang perlu menjadi catatan teman-teman semua adalah jika ini kalau saya sekarang misalnya belum punya posisi apapun di Bitcoin. Katakanlah saya telat masuk atau saya tidak menemukan setup, maka menurut saya secara pribadi masuk dalam keadaan Bitcoin seperti ini itu sangat tidak bijak untuk dilakukan. Yang akan saya tunggu jika memang saya baru pengen punya posisi di Bitcoin, antara satu atau dua senario ini harus terjadi. Pertama, saya mau melihat ada retest ke kurang lebih area 86 sampai 85 ribuan. Dari sana saya akan mencoba mencari reversal pattern dan akan masuk dari sana. Oke. Atau senario kedua, saya harus melihat ada bullish continuation pattern, bisa dalam bentuk bullish pennant, bisa dalam bentuk ascending triangle, untuk membuktikan ke saya bahwa oke, kita masih akan tetap melanjutkan kenaikan in the short term, dan itu mungkin akan baru menjadi titik di mana saya akan mengeksekusi. Karena kalau misalnya teman-teman langsung masuk di sini, langsung tekan tombol long, pertanyaan saya hanya satu. Atas dasar apa teman-teman long di sini? Setup-nya apa gitu? Kalau kalian katakan setup-nya adalah berupa breakout kok, ya kan? Berupa breakout dari area resistance dan saya long di sini. Kalau itu yang menjadi alasan kalian, pertanyaan saya berikutnya, kalian mau taruh stop loss-nya di sebelah mana? Kalau teori yang paling sederhana, harusnya kalian bakalan menaruh stop loss-nya di bawah area lower high terakhir, kan? Ya kan? Lower high terakhir yang berada kurang lebih di area 84.000 di sini. Karena tidak ada struktur setelah itu. Nah, kalau kalian melakukan hal tersebut, dan kalian menargetkan sampai ke area 90.000 pun, risk to reward ratio-nya itu masih tetap minus, teman-teman. 0,83. Artinya resikonya sedikit lebih besar daripada potensi reward. Jadi ini bukan sesuatu yang mau kalian lakukan. Kalau kalian katakan kalau gitu kok, saya langsung aja drop stop loss-nya misalnya hanya sampai ke 86.600. Oke, itu mungkin bisa memanipulasi RR-nya menjadi jauh lebih baik. Tetapi pertanyaan saya, atas dasar apa stop loss-nya kalian taruh di sana? Karena area ini, teman-teman, akan dengan sangat gampang bisa kembali di-hit oleh Bitcoin sebelum pada akhirnya kita naik. Itu hanya terpaut 0, sekian persen. 0,4% lah kita anggap. That's nothing gitu. Terlebih dalam keadaan market volatile seperti ini. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, sekali lagi, kalau saya belum punya posisi, maka saya harus menunggu salah satu dari dua senario tersebut terjadi. Antara yang lebih ideal sebenarnya adalah retest ke sekitaran area 86.000 dan saya mencari ada semacam reversal pattern di sana dan start untuk masuk dari sana. Nah, kalau itu yang saya lakukan, maka sekarang harusnya potensi risk to reward ratio-nya akan jauh lebih baik. Katakanlah, saya berhasil masuk di kurang lebih area 86.000 dan saya protect diri saya di bawah area low terakhir yang tercipta nantinya di sini. Dan saya menargetkan sampai ke kurang lebih area 90.000. Maka dari sana, kita akan mendapatkan risk to reward ratio 8:1. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, maka kalian punya ruang gerak yang lebih besar. Kalian mungkin bisa menggeser stop loss-nya sedikit ke arah bawah, ya kan? Mungkin sampai ke kurang lebih area 85.000 untuk memberikan sedikit space bagi Bitcoin untuk bergerak. Maka kalian masih tetap mempunyai setup dengan risk to reward ratio 3:1. Jadi pastikan itu yang teman-teman selalu fokus terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke sebuah trade. Bukan hanya persoalan kalian bisa cuan seberapa kalau naik ke 90.000, tapi juga kalau ternyata analisa saya salah, saya bisa loss seberapa gitu. Kalau kalian hanya fokus ke profitnya dan tidak fokus ke loss-nya, maka sudah pasti bisa saya jamin kalian tidak menerapkan risk management yang baik. Oke? Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman adalah saya secara pribadi untuk short term dan juga mid term biasnya sudah berada dalam keadaan bullish. Dan saya sangat berharap akan ada continuation pattern yang kita lihat terjadi segera.
untuk membuktikan bahwa kita akan bisa maintain breakout ini dan melanjutkan kenaikan sampai ke area 90 sampai 91.000 dolar. Kesimpulan keduanya adalah invalidasi dari senario bullish kita adalah jika sampai Bitcoin berhasil untuk breakdown dari area lower trendline di sini, maka itu bisa menjadi invalidasi bagi saya. Oke, dan kita akan hit ke kurang lebih area 82 sampai 81. Itu adalah ekspektasi saya. Nah, in the short term banget, kalau misalnya kalian maksa narik trendline, maka sekarang kita memang berada sedikit sudah di atas trendline yang tercipta di kalau misalnya kalian tarik seperti ini, harusnya masih dalam keadaan retest ya, teman-teman. Jadi, ini mungkin bisa menjadi sedikit hadangan. Tetapi kalau misalnya momentumnya memang kuat, saya rasa kita bisa bergerak dengan cepat ke atas, dan area 90 sampai 91 kemungkinan akan bisa kita hit. Oke. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.